Sekarang ada berapa cabang? Sekarang total kalau Good Laundry proses on progress 17 Pak. Kemudian kami juga ada brand, second brand yang franchise di manajemen keluar itu ada 6. Di iklan-iklan sering nongol, hampir semua menghiasi iklannya Facebook dan Instagram tentang laundry pokoknya. Ini kan iklannya lagi gencar-gencarnya. Ini goalnya mau kemana ya? Good Laundry ini sebagai juara mungkin 5 besar ya di Indonesia Best Practice Laundry Awards. Jadi ajang untuk kayak Indonesian Idol lah ya. tapi di bidang laundry. Iya. Nah, yang membuat menang apa kemarin ya? Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial hari ini. Pengusaha laundry dari Bali. Nah, silahkan diketik dulu siapa ya kira-kira yang ada di sini. Gitu. Nah, kita langsung ketemu dengan Kakak Linda dan Kakak Rena. Siap. Selamat datang. Terima kasih nih Pak Api sudah diundang ke sini ya. Bahasanya diundang ya? Nggak diundang sih, maksa datang. Nah, karena ini sudah ketemu dengan narasumber, boleh perkenalan diri aja dulu, silahkan. Halo, kenalin nama aku Linda. Aku adalah founder dari Good Laundry dan Good Laundry Training Center. Oke, saya Prema, saya suaminya Mbok Linda. Mau jamu nggak sih? Oke, terima kasih udah ada di sini dan tadi udah spill bahwa beliau ini membangun Good Laundry ya. Iya. Dari tahun berapa itu bangun Good Laundry? Awal mulanya di tahun 2019. 2019 ya Pak Api ya. Itu pas banget sebelum pandemi. Jadi awalnya karena hobinya agak aneh gitu ya Pak, agak nyeleneh. Hobinya setiap berantem itu saya masuk kamar mandi nyuci, gitu. Jadi, nah mungkin suami saya melihat kayak ini bisa diberdayakan gitu kan. Ya udah, akhirnya kebetulan kita ada satu tempat di depan rumah gitu kan. Akhirnya kita iseng dan emang di daerah situ itu ada kampus. Dan emang kan kalau di Nusa Dua kita kan kebetulan tinggal di daerah Nusa Dua di Bali. Jadi emang ada istilahnya orang hotelnya, terus ada kos-kosan karena kebetulan kita juga jadi pelanggan laundry ya. Jadi pelanggan laundry awalnya, terus kita juga tidak menemukan laundry yang taste-nya sesuai sama yang kita inginkan gitu kan. Waktu itu kita masih punya baby, dimana kalau cuci baju terus dikeringinnya di pinggir jalan Pak. Jadi buat kita kan kayak kurang higienis gitu ya. Jadi akhirnya debu lagi gitu kan. Nah makanya akhirnya 2019 itu kita iseng nyoba-nyoba pakai itu minjem hutangnya pakai apa deh? Kredit ya? Kredit tanpa anggunan karena kan ASN kredit tanpa anggunan ya kan Pak. Ini kita coba, kita bikin yang kecil banget Pak. Itu ukurannya 3x5. Ukuran ruangannya? Iya, kecil banget itu 3x5 meter. Terus akhirnya kita coba buka, ternyata ya sebulan lumayan ya kok rame gitu. Nah akhirnya ya kita nyemplung lah ya Pak ya. Ya udah sekalian nyemplung, ya udah sekalian basah gitu. Asik basah. I'm under the water. Please help me. Here too much raining. Nah ini yang perlu kita tanyakan adalah kok tiba-tiba buka laundry? Dan belajarnya di mana itu laundry-nya awal? Jadi awalnya itu kan kita ya namanya pembisnis pemula ya Pak ya. Dan kita nggak tahu banget ternyata laundry itu ada komunitas, ada yang bisa kayak kita papi. Contohnya hari ini ada kelas seperti ini itu kan ngebantu banget sebenarnya Pak ya. Tapi di tahun 2019 itu kan emang benar-benar nggak ada ya Pak ya. Benar-benar otodidak, paling banter kita bisa lihat di YouTube dan ternyata terlalu banyak sumber Pak gitu kan. Dan kita awalnya itu buka 2019 coba beli paketan, terus ternyata ya trial errornya sampai hari ini masih ya. Masih ada. Gitu trial errornya masih sampai sekarang. Kita coba ternyata udah hari ini kita udah ketemu nih, cocoknya apa yang benar-benar kita perluin di usaha laundry itu
apa aja jadi udah tahu. Sebenarnya kami berdua kan kerja. Iya, posisinya kita kerja. Saya di Bea Cukai, istri saya ngajar. Jadi guru, Nah, Pak, gitu. Kemudian Cocok. kami punya anak, anak nggak ada yang jaga. Nah dari situ udah kami bayar pengasuh, kok bayar pengasuhnya gitu. Sama kayak gaji. Sama dengan gaji istri. Aduh, akhirnya ya udah. Oh iya nih harus punya usaha nih. Oke. Usaha apa kira-kira? Sebelumnya kami udah nyoba segala jenis usaha. Banyak Pak. Saya juga dulu mantan MLM. MLM gitu. pernah, jualan makanan pernah, Jual jualan barang-barang Thailand. aksesoris handphone pernah, pokoknya segala jenis. Kabel-kabelan Cuman emang gitu udah. kalau bisnis itu nggak ada yang jelek sebenarnya Ya, Pak ya. ya. Cuman yang cocok di kita apa sih? Oke. Akhirnya saya lihat hobinya dia bersih-bersih, terus nyuci, ya udah. Itu yang jadi Akhirnya langsung laundry. Dan Dan sekarang ada berapa cabang? sekarang total kalau Good Laundry proses on progress 17 Pak. Kemudian kami juga ada brand second 17 brand ya, yang lupa saya. franchise di manajemen keluar itu ada 6. Ada 6. Oke. Berapa jadinya? 17 tambah 6? Nggak tahu. 23 Pak. Jadi Oke. 15 Juli ini kita ada satu yang baru itu, Oke. 17 yang baru. Oke. Itu sih. Ya, jadi kalau untuk yang Good Laundry sendiri emang dikembangin sendiri berarti. Good Laundry ini kita memang full manajemen, jadi emang Oke. sifatnya investornya pasif. Oke, oh berarti ini buka investasi juga ya? Iya, iya. Bukan cabang sendiri semuanya Iya. ya? Bukan. Jadi Oke. dari beberapa outlet yang kita ada sekarang itu saya cuma punya 3 Pak. Oh, milik sendirinya Milik 3, sendirinya yang 3. lainnya di-franchise-kan Iya. konsepnya adalah investasi. Iya. Investasi. Jadi investor Cool. kasih kita Masuk. dana, kita bentukin fisiknya berupa outlet ya, Mhm. yang manajemen masih di kita. Keren. Gitu. Jadi kita takutnya kalau misalnya kita lepas manajemen, takutnya brand Ya, brandnya, taste-nya beda gitu kan. brandnya juga, Brandnya juga. pertaruhan brand kan luar Iya. biasa ya. Oke, keren. Jadi dalam ini dari 2019 sekarang 2024 sudah ada 23 titik berarti ya, 23 Tapi titik. kalau yang ada second brand ini kita ini Pak sistemnya. Jadi sebenarnya kalau yang Good Laundry aja sih yang kita manajemen ya. Oke, Nah kalau second yang brand lain ini kita lepas manajemen tapi benar-benar copy paste yang punyanya Good Laundry tapi mereka bisa manajemen sendiri. Oke, Jadi siap. kita bikinin brand yang berbeda. Oke. Tapi sistemnya sebenarnya sama. Siap. Gitu. Kayak di Habib Management berarti. Iya, beda. Habib Management 400 nama laundry. Amin. 420-an lah. Mudah-mudahan kita bisa. 420 ya, nggak main-main. Aduh. Kita satu brand aja masih. Nggak apa-apa, belajar, saling belajar. Belajar, saling saling referensi. belajar, benar. Nah, boleh yang perlu di-share itu adalah bagaimana Good Laundry yang awalnya kan belajarnya cuma beli paket, terus tiba-tiba berjuang, struggle, terus akhirnya ada berapa cabang dan memikirkan bahwa ini harusnya kita coba buka franchise atau investor lagi. Nah, itu kan berarti perjalanan kan panjang kan. Yes. Ada level di mana saya harus menghasilkan omset dulu, terus berprofit, terus akhirnya sistem juga harus teruji Disiapin. dulu dan sebagainya, baru bisa benar-benar saya open nih ke teman-teman yang lain. Nah, boleh dong cerita perjalanannya sejak awal pada waktu bangun itu kan pasti kan ada naik turun dan Yes, sebagainya. benar. Mungkin bisa diceritakan karena teman-teman butuh gitu sharingnya. Iya ya, oke. Silakan, Ibu. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa jadi apa ya, jadi semangat gitu ya buat teman-teman laundrypreneur di luar sana bahwa semuanya butuh proses ya Pak ya. Pak Ape pun sampai ke titik ini bukan sehari 2 hari pastinya gitu. Jadi kita banyak banget sih belajar sama Pak Ape. Kita ketemu gitu ya, dulu sempat ketemu di Bali. Bapak ingat nggak sih sempat kita Pak? Millennial Race Iya, itu dah. datang kan? Tidak kan, Sila kita ya kan? cara kan gitu kan. Jadi kita emang kebetulan suami saya sih, bukan sayanya. Kalau suami saya emang tipikalnya tipikal orang belajar. Kalau saya tipikal orang yang yuk gas gitu. Jadi ada satu yang suka belajar, satunya yang Yang gas ngegas. gitu. Nggak ada rem pokoknya. Nggak ada. Gitu. Jadi 2019 itu pandemi kan Pak. Oke. Pandemi di 2019 akhir kita buka, terus akhirnya kita baru ketemu baru melihat ada udah kelihatan nih Pak, ternyata ngomset gitu kan. 2019 akhir, di akhir Desember itu karena kan Bali lagi rame-rame kan Pak kalau Desember kan gitu. Wih banyak nih gitu kan. Wih. Nah akhirnya ini gaya-gayaan Pak. Hmm. Joinan lah dia sama teman-temannya Oke. buat di
daerah pariwisata juga Di ya, Kuta, deket Kuta. di Kuta, Oke. deket bandara. Karena targetnya adalah pegawai bandara sama ya orang kosan di sana Bandara. gitu kan. Nah ternyata kita nggak pernah tahu ya Pak ya, 2020 kita baru jalan bisa dibilang kayak cuman 3 bulan ya kali ya, 3 bulan Maret. Ternyata COVID udah masuk Bali. Iya. Aduh itu kayak ya ampun ini udah terlanjur ngutang lagi gitu kan Pak. Gitu kan. Baru buka. Baru buka itu Pak. Itu Nah, cabang kedua berarti? Cabang kedua. cabang kedua, baru 2 kedua. cabang. Ini ada momen harunya Pak. Oke. Jadi akhirnya kita waktu itu saya ingat banget yang awalnya saya ada 4 pegawai. Nah emang satunya emang mau pulang kampung. Akhirnya satunya yang kita berhentiin. Jadi kita waktu itu belum bisa ngitung cara pegawai itu butuh berapa gitu kan Pak. Jadi kayaknya banyak nih cuciannya, udah deh cari pegawai gitu Cuma kan. ngitung uang yang masuk aja Uang ya. masuk Oh aja, banyak, ada orang yang cari banyak pegawai ngerjain kayak kan. gitu. Nah, satunya emang berhenti pulang kampung gitu kan. Terus yang satunya lagi emang kita berhentiin. Oke. Nah, satunya lagi itu ada momen yang bikin saya oh ternyata bisnis ini bukan cuman sekedar untuk kami gitu ya Pak ya, tapi ada istilahnya karyawan di belakangnya kita yang memang kita harus pertaruhkan gitu. Jadi waktu itu ada momen di mana salah satu pegawai kami ini suaminya itu di PHK karena jadi supir taksi. Terus akhirnya ada momen satu pegawai saya bilang, Bu, minta tolong saya jangan diberhentiin karena kalau saya berhenti, saya pulang kampung nggak bisa, makan juga saya nggak bisa di sini karena emang nggak ada yang nyari pekerja waktu itu gitu. Nah dari situ tuh saya langsung kayak, ini kata-katanya kayak langsung. Kalau kita kayak emang ya tutup aja masih bisa istilahnya masih bisa jalan gitu lah Pak ya, bayar utang masih bisa kepotong gaji dia sih. Gitu kan Pak. Tapi karena kita mau ada satu pegawai yang ngomong gitu tuh kita kayak bikin kita harus fight ini gitu. Nah, akhirnya kita bilang sama pegawai kita waktu itu, ya udah Mbak kita bareng-bareng yuk bangun ini kita balikin yang kemarin-kemarin tuh. Nah akhirnya kita bener-bener jaga kualitinya, mereka pakai masker, pakai selop tangan, ada hand sanitizer karena semua manusia takut mati ternyata ya Pak ya. Nah gitu kan. Nah ternyata kita nggak menyangka momen pandemi kemarin ternyata juga membawa perubahan signifikan buat masyarakat luaran sana, ngerubah gaya kehidupannya yang awalnya mungkin bajunya 3 hari udah gantung dulu, pakai besok lagi, gantung lagi gitu kan Pak ya. Tapi ternyata pada saat pandemi itu orang keluar dari mana-mana takut Pak, langsung cuci. Nah dari situ akhirnya kita ya lumayan sih Pak pelan-pelan bertumbuh, terus balik lagi ke normal. Nah akhirnya kita baru 6 bulan ya Dok ya, 6 bulan 7 bulan. Akhirnya ibu bapak mertua saya berbaik hati gitu ya. Mungkin nanti ibu bapak mertua saya nonton nanti ini mudah-mudahan buatin toko baru lagi gitu. Nah jadi ibu bapak mertua melihat perjuangan kami, akhirnya kita dibuatin ruko sebelahnya lagi, sebelah rumah. Kalau papi nanti mampir ya gitu ya. Nah jadi awalnya itu ruko yang kita kecil Pak, 3 kali 5 meter. Karena udah overload banget, ibu bapak mertua akhirnya ada tempat di depan dibuatin yang lebih gede. Gitu. Terima kasih. Makasih dong. Iya, support sistemnya luar biasa gitu kan. Nah akhirnya dari situ udah mulai ya trial errornya pasti ada ya Pak ya, coba mesin ini, coba mesin itu, coba pakai deterjen ini, deterjen itu, kayak gitu-gitu kan Pak. Terus akhirnya ketemu Pak Api, ketemu teman-teman yang lain, baru sadar ada asosiasi gitu kan. Nah kita sih kayak gelas kosong gitu kan Pak ya, ya apa yang ini kita tampung, yang baik-baik kita duplikasi gitu kan. Nah akhirnya 2021 ya Det ya, 2021 kita juga di saat orang yang mungkin kita pun nggak percaya diri Pak awalnya buka franchise dan segala macam gitu ya. Kita mau makasih banget sih buat investor pertama kita ya, yang awalnya diri kita sendiri ya Det ya, meragukan kemampuan kita gitu, dan beliau percaya bahwa waktu itu kita kayak dikasih kesempatan, ini kok kayak peluangnya bagus, kita dikasih kesempatan pada saat itu, akhirnya beliau mau investasi yang beneran percaya ya, di sini percaya sistemnya kepercayaan ya, emang
legalitasnya juga ada sih Pak, dan mereka percaya kita buatin satu outlet yang emang kita konsepin Good Laundry ini. Akhirnya kita cari konsep yang itu, terus akhirnya ya dari satu ya tumbuh satu lagi gitu. Terus ketagihan. Gitu sih Pak. Artinya kalau sudah mencapai 17, artinya kan proven. Hasilnya Gitu ya, dapat, sudah terbukti bahwa franchise ini udah teruji, sistemnya udah teruji. Jadi dari kalau 5 tangga bisnis yang sering saya sampaikan adalah di tangga pertama itu kita nyari omset, tangga kedua nyari profit, tangga ketiga kan systemizing. Sebelum tangga keempat adalah multiply. Kalau multiply itu ya sudah di-franchise-kan kayak gini. Ya, Pak, ya, gitu. Cari investor, bikin cabang itu pakai dana sendiri atau cari dana spesial. Tapi yang penting kan tangga ketiganya sudah dilalui, tangga systemizing, di mana tangga kita membangun sistemnya udah proven, sudah terbukti dan quality controlnya udah jalan. Amin. Dan beliau Good Laundry kan sekarang 17 titik dan di Bali, itu kerennya. Jadi kerennya adalah beliau fokus membangun branding dan itu reputasinya dipertaruhkan. Iya. Karena kalau asal-asalan terima investor, asal-asalan buka cabang, ya Good Laundry-nya akhirnya not good enough. Tapi ini teman-teman udah mendengar ya bahwa Good Laundry dibangunnya seperti apa dan sebagainya, jatuh bangunnya seperti apa. Beliau tadi juga teriming-iming karena titik pertama keren, akhirnya mengumpulkan teman-teman untuk bikin cabang kedua. Dan ternyata kita nggak pernah tahu kalau di cabang kedua yang akan kita buka akhirnya ada pandemi. Iya. Betul. Tapi beliau bercerita ada kenaikan karena ada beberapa hal yang memang disampaikan tadi bahwa laundry ini tempat untuk membasmi virus, ya, higienis dan sebagainya. Nah, yang paling penting lagi adalah Good Laundry ini sebagai juara mungkin 5 besar ya di Indonesia Best Practice Laundry Awards. Jadi ajang untuk Kayak Indonesian Idol lah ya. tapi di bidang laundry. Iya. Nah, yang membuat menang apa kemarin ya? 4 besar ya? 4 besar ya, keren loh baru. Nggak menang mah, kalau 4 besar nggak menang. Tapi kan paling tidak udah menghilangkan berapa pesaing di sana. Kan nasional tingkatannya. Iya. Nah, poinnya dari juri kemarin, meskipun saya jurinya juga ya. Saya lupa saya. Meskipun saya jurinya saya lupa. Itu poin utamanya kemarin apa pas desain itu? Ada inovasi, terus ada legalitasnya, jadi terus kayak ada standarisasinya. Ya, strategi dan development bisnisnya seperti apa? Iya, jadi kayak pembuangan limbahnya seperti apa itu. CSR juga dinilai kan. CSR. Karena laundry ini kan ada dampak lingkungannya juga. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yang apa ya istilahnya kita eco-friendly ya. Tapi dari situ kita ketemu teman-teman, ketemu yang ikut lomba peserta-peserta lagi lain, gitu kan. kan. Oh, kita dapat banyak insight di sana. gitu kan. Jadi kan ini kita belum ada nih. Ya kita tambahin lagi gitu. Pentingnya community dan organisasi. Yes, ya. benar banget. Nah, teman-teman kan pasti yang nonton di YouTube saya itu beberapa pasti sering lihat wajah beliau. Masa sih? Ya, di iklan-iklan sering nongol, hampir semua menghiasi iklannya Facebook dan Instagram tentang laundry pokoknya. Nah, yang terakhir yang saya mau tanyakan adalah ini kan iklannya lagi gencar-gencarnya. Ini goalnya mau kemana ya? Iya. Kalau goal kami Pak ya. Yes. Goal kami ini pengen mengedukasi teman-teman laundrypreneur untuk menaikkan kelas derajat laundrypreneur karena selama ini kan seperti kita ketahui bisnis laundry itu dipandang sebelah mata Pak. Karena kita secara pebisnis, secara pelaku itu belum bisa optimal dalam memaksimalkan baik itu dari sisi omset, dari sisi operasional bisnisnya. Nah, harapan kami ini nggak bisa Pak Api aja untuk menjadi bagus. Nah, untuk meningkatkan itu perlu kita secara bersama seperti itu Pak. Nah, harapan kami dengan kami sering mengedukasi seperti itu, derajat pengusaha laundry ini bisa naik seperti itu sih. Itu visinya ke sana Pak. Gitu kan. Iya. Jadi harapannya kita bisa bikin buku panduan ini untuk ngebantu orang-orang laundrypreneur yang mungkin modalnya nggak banyak sih sebenarnya. Jadi dengan satu buku aja mereka bisa. Keren. Kita juga udah beli bukunya. Terima kasih. Pak.
santuy. Keren banget. Nah, teman-teman tadi yang disampaikan oleh Bri Prema maupun Bo Linda, bagaimana Good Laundry sekarang sudah berpikir untuk sharing pengalaman beliau. Beliau juga ada sharing session di kantor di manajemen juga ya. Iya. Sama seperti di Apik Manajemen juga. Jadi konsepnya mirip-mirip. Ya, tinggal teman-teman nanti bisa melihat, memilah-milah mana yang kiranya cocok. Karena di Apik Manajemen sendiri, kita pun juga ada kelas, misalnya Fundamental Business Laundry, Iya, kita ada benar. kelasnya. Kita ada kelas Daily Laundry Operation, Iya. kita ada Advance dan sebagainya. Ya sama kita lebih ke edukasi sih. Dan rata-rata yang datang ke sini pun biasanya udah pernah ikut kelas apa, kelas siapa, terus nanti Karena ini dan orang suka sebagainya. belajar ya Pak Benar, ya. benar. Nah, tinggal masalahnya adalah dieksekusi apa enggak. Benar. Banyak yang cuma belajar saja, tapi nggak diimplementasikan. Iya. Eksekusi. Nah ini Setinggi-tinggi belajar kalau nggak dieksekusi juga jadi sia-sia. benar Gitu. sekali. Siap. Keren-keren sharingnya hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Boleh. Jadi buat teman-teman para pengusaha laundry, mungkin yang baru mulai atau sudah berkecimpung lumayan lama, kalau dari kami sih nggak usah berhenti belajar gitu Pak. Nggak usah juga merasa minder dengan usahanya, karena banyak kami temui, usaha laundry cuma segini aja gitu loh. Betul. Padahal kalau kita maksimal di sini, kita bisa menjadi bertumbuh lebih besar. Peluangnya masih banyak seperti itu sih. Oke, jadi buat teman-teman laundrypreneur di luaran sana, yuk kita bareng-bareng bikin usaha laundrynya kita. Jadi kita sharing juga, saya juga sering sharing sama Pak Apik, sama teman-teman yang lain, asosiasi gitu ya. Jadi teman-teman laundry ini jangan kita anggap kompetitor gitu ya Pak ya, tapi kita bisa kolaborasi nih. Kita kan usahanya sama gitu ya. Jadi kita sama-sama bareng-bareng bangun standar yang oke. Jadi ketika laundry ini sama-sama bertumbuh jadi lebih baik gitu ya, kita bisa bareng-bareng naikin harga, ya kan Pak? Standarnya kita sama-sama jaga gitu. Laundry ini udah punya marketnya sendiri-sendiri, jadi jangan takut, jangan malu buat belajar. Tapi kalau capek jangan berhenti, kita bisa istirahat sebentar, terus kita lanjut lagi. Keren sekali. Terima kasih. Saya cuma nambahin aja teman-teman bahwa di Business Laundry, market size yang kita pernah hitung hingga saat ini adalah masih ada 380 ribuan titik dengan 5 stack mesin yang kita bisa buka di seluruh Indonesia. Itu dengan market size yang kami hitung baru 20%-nya aja. Di mana orang warga Jakarta, warga kota-kota besar datang ke laundry itu udah 70%. Dan kami masih menghitung baru 20%-nya. Jadi masih sangat besar. Ilmu baru lagi nih Pak. Makanya masih sangat gede banget. Makanya kita serius banget ya Apik Group ngembangin ini. Gitu. Oke. Nah, Kasih semuanya. Terima kasih atas Makasih kehadirannya. Pak. Teman-teman terima kasih. Sudah dengerin kita ngobrol hari ini. Semoga dapat banyak insight. Kalau mau ada komen silahkan ketik di bawah ini. Gitu ya. Ya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Linda. Saya Prema. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.